Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masaimu Nuzul Fira Soraya dengan nomor NIM 240301020484. Di sini saya akan menjawab jawaban dari UAS teori akuntansi. Tentang yang pertama itu tentang Untuk soal yang pertama itu tentang menjelaskan 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama itu pilar pertama itu tentang kerangka konseptual akuntansi, di mana kerangka konseptual akuntansi adalah dasar untuk memahami konsep dan prinsip akuntansi. Kerangka konseptual akuntansi di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, terdiri dari tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, definisi dan pengakuan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Pilar yang kedua itu standar akuntansi keuangan atau SAK. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah peraturan yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi dan posisi keuangan dalam laporan keuangan. SAK di Indonesia diatur oleh IAI yang terdiri dari SAK nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan, SAK nomor 2 tentang laba atau rugi, SAK nomor 3 tentang perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, SAK nomor 4 tentang transaksi dalam mata uang asing, SAK nomor 5 itu tentang biaya pinjaman, SAK nomor 6 tentang aset tidak berwujud, SAK nomor 7 tentang aset berwujud, SAK nomor 8 tentang liabilitas dan ekuitas, SAK nomor 9 tentang pendapatan, dan SAK nomor 10 tentang biaya. Pilar ketiga tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan. Pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan adalah peraturan yang mengatur tentang cara mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi dan posisi keuangan dalam laporan keuangan. Pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan di Indonesia diatur oleh IAI dan terdiri dari pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan untuk perusahaan terbuka, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan untuk perusahaan tidak terbuka, dan pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Pilar keempat tentang pengawasan dan penegakan standar akuntansi. Pengawasan dan penegakan standar akuntansi adalah proses untuk memastikan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Pengawasan dan penegakan standar akuntansi di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK. Dengan demikian, 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia dapat memastikan bahwa pelaporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dan organisasi lainnya akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Selanjutnya saya akan menjawab tentang entitas apa yang harus komplit dengan standar akuntansi keuangan. Publicly accountable entities atau entities without public accountability. Entitas yang harus komplit dengan standar akuntansi keuangan atau SAK adalah entitas dengan akuntabilitas publik atau publicly accountable entities. Entitas dengan akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu perusahaan terbuka. Contohnya perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Yang kedua itu perusahaan yang menerbitkan obligasi. Perusahaan yang menerbitkan obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. Yang ketiga itu perusahaan yang menerima dana dari publik. Perusahaan yang menerima dana dari publik seperti perusahaan asuransi, perusahaan reaksuransi, dan perusahaan lainnya yang menerima dana dari publik. Yang keempat itu lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga keuangan lainnya. Yang kelima itu perusahaan yang memiliki kepentingan publik. Perusahaan yang memiliki kepentingan publik seperti perusahaan yang bergerak di bidang energi, transportasi, dan juga komunikasi. Selanjutnya itu entitas tanpa akuntabilitas publik atau entities without public accountability, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik seperti
perusahaan tertutup, perusahaan yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek, perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik, lembaga nirlaba yaitu lembaga yang tidak memiliki akuntabilitas publik juga, dan juga perusahaan yang tidak menerima dana dari publik. Namun perlu diingat bahwa entitas tanpa akuntabilitas publik juga harus mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku, tetapi dengan beberapa pengecualian dan juga pengurangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Selanjutnya, referensi atau acuan dari masing-masing standar akuntansi keuangan. Ini menggunakan IFRS atau bukan. Kalau IFRS itu International Financial Reporting Standards, yaitu standar akuntansi keuangan internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Referensi atau acuan dari IFRS adalah yang pertama itu IASB atau International Accounting Standard Board, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerbitkan IFRS. Yang kedua itu IFRS Foundation, yaitu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mendukung kerja IASB. Yang ketiga itu International Accounting Standard atau IAS, yaitu standar akuntansi keuangan internasional yang diterbitkan oleh IASB sebelum tahun 2001. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Referensi atau acuan dari PSAK adalah IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerbitkan PSAK. Yang kedua itu Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerbitkan PSAK. Dan yang terakhir itu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Akuntansi Keuangan. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan antara IFRS dengan PSAK yaitu dalam lingkup IFRS berlaku secara internasional, sedangkan PSAK berlaku hanya di Indonesia saja. Dalam segi isi, IFRS memiliki isi yang luas, lebih kompleks dibandingkan dengan PSAK, dan dalam segi penerapan, IFRS diterapkan secara wajib oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, sedangkan PSAK diterapkan wajib oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Standar akuntansi keuangan di Indonesia ini mengacu pada IFRS atau USGAP. Menurut standar akuntansi di Indonesia mengacu pada IFRS. Standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia mengatur pada International Financial Reporting Standard, yaitu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Akuntansi Keuangan. Peraturan ini mengatur tentang standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan juga menyatakan bahwa SAK di Indonesia harus mengacu pada IFRS. Yang kedua itu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 KMK 010/2001 tentang standar akuntansi keuangan. Keputusan Menteri Keuangan ini mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan menyatakan bahwa SAK di Indonesia harus mengacu pada IFRS. Dan yang terakhir itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerbitkan SAK di Indonesia. IAI juga menyatakan bahwa SAK di Indonesia harus mengacu pada IFRS. Alasan mengacu pada IFRS yaitu pertama, memiliki kelebihan konsistensi. IFRS memberikan konsistensi dalam pelaporan keuangan, sehingga memudahkan investor dan juga pengguna laporan keuangan lainnya untuk memahami dan menganalisis laporan keuangan. Yang kedua itu transparansi. IFRS memberikan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga memudahkan investor dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk memahami dan menganalisis laporan keuangan. Yang ketiga itu komparabilitas.